Selamat sore teman-teman semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Kembali lagi kita mengikuti ibadah desire kita yang dilaksanakan pada sore hari ini. Gimana nih teman-teman pada satu minggu ini kabarnya gitu? Ada yang sakit atau sehat-sehat aja, atau ada yang sedih, ada yang ada pergumulan? Nah, semoga di pertemuan kita pada sore hari ini dapat menenangkan hati teman-teman semua dan membangun iman kita lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini dengan mengangkatkan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami dapat bertemu lagi Tuhan, bertemu lagi di dalam keadaan kami yang beragam-ragam, di dalam keadaan kami yang belum tatap muka. Kami berterima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan peribadahan kami Tuhan, untuk kami semakin mengenal dan mengenal-Mu Tuhan. Bagaimana kami di dalam sebagai remaja-remaja Kristen Tuhan dapat menghadapi bagaimana dunia ini Tuhan. Dunia yang penuh dengan nafsu dan kedagingan Tuhan. Pada sore hari ini tolong lindungi Tuhan agar semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Begitu juga tolong pembawa firman-Mu Tuhan, Kak Afnita Tobing. Biarlah Tuhan dia dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang ingin dia dapat sampaikan kepada kami Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman semua. Nah, pada sore hari ini kita mendapatkan tema imperfect nih, yang relate banget di dalam kehidupan remaja ya. Di seluruh dunia itu pasti aja ada yang namanya insecure. Rata-rata banyak remaja yang masih seperti itu, masih belum mengenal banget dirinya, sehingga dia ini nggak percaya diri dengan apa biasanya itu, dengan tubuhnya, dengan badannya, terus dengan kepintarannya. Dia ngerasa
aduh maaf, aku terlalu bodoh untuk mengerjakan ini, aku nggak bisa gitu, aku nggak diciptakan untuk ini gitu. Terus ada juga yang malu-malu untuk berbicara, jadi banyak hal insecure, orang lebih bagus, orang ini, aduh udahlah gitu. Padahal kita ini diciptakan dengan baik sama Allah pada hari yang ke-6 toh. Nah, gimana pandangan firman Tuhan atau pandangan Alkitab mengenai manusia-manusia, atau karena kita remaja tuh remaja-remaja yang insecurean gitu, nggak percaya diri. Nah, akan disampaikan oleh hambanya Kak Afnita. Selanjutnya kita akan melanjutkan peribadahan kita lagi. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan lagu Dia Sungguh Baik. Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian Karya Terbesar. Lalu setelah itu saya mengundang Kak Afnita untuk memimpin peribadahan kita pada sore hari ini. Kasihku
adik-adik yang terkasih, sampai bertemu kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Hari ini tema kita adalah imperfect. Tema yang sangat menarik, bukan? Nah, jikalau kepada kita diperhadapkan dua pilihan, yang pertama hidup perfect, yang kedua hidup imperfect. Pastilah saya yakin semua orang menginginkan hidupnya itu perfect, sempurna, tidak memiliki kelemahan. Apa yang kita inginkan, maunya itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata hal demikian adalah merupakan suatu hal yang mustahil. Karena kita akan belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kedua sisi tersebut. Allah di satu sisi menuntut kita untuk hidup perfect. Tapi ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita ubah dalam pemikiran kita. Hidup perfect atau sempurna yang Allah inginkan pun bukan perfect atau sempurna dalam sudut pandang dunia. Ketika Allah menginginkan kita hidup perfect, artinya adalah Allah ingin kita sebagai anak-anak yang Dia kasihi, sebagai ciptaannya yang diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia, atau imago Dei. Allah menginginkan kita sempurna, hidup sebagaimana Allah yang inginkan kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan, sehingga kita memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itulah hidup perfect yang Allah inginkan untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, sisi yang kedua adalah ternyata di dalam bentuk kasih-Nya pun kepada kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan juga mengizinkan kita mengalami atau memiliki berbagai kelemahan di dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi satu hal pertanyaan yang menarik di dalam diri setiap orang percaya, ya. Mengapa Tuhan yang begitu mengasihi kita mengizinkan kita memiliki kelemahan di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan melihat bahwa ternyata di balik kelemahan itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya ketika Allah mengizinkan kita memiliki berbagai kelemahan atau kita tidak perfect seperti yang kita harapkan atau kita imperfect, ya. Jadi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Paulus, dan bahkan nanti saya akan memberikan contoh beberapa tokoh-tokoh yang begitu mencintai Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetapi melalui kelemahannya, melalui kelemahan yang Tuhan izinkan mereka alami dalam kehidupan mereka, mereka justru menjadi pribadi yang benar-benar menyatakan Tuhan, yang menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui berbagai kelemahan yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan dan bahkan sebagai remaja pada zaman ini, Allah menginginkan, merindukan dalam kelemahan kita pun kita bisa menyatakan kuasa Allah yang luar biasa di tengah-tengah zaman ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada kami pada sore hari ini melalui firman-Mu, ya Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga dan hati seorang murid, sehingga firman-Mu itu benar-benar, ya Tuhan, bertumbuh dalam hati kami, membentuk hidup kami seperti yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Terima kasih, berkaryalah Engkau dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan kepada kita dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik, kalau kita membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, kita kan bisa melihat gambaran bahwa ternyata Paulus juga memiliki kelemahan di dalam kehidupannya. Dan bahkan dia berdoa sampai 3 kali supaya kelemahan yang dia miliki itu Tuhan ambil. Sampai-sampai Paulus mengibaratkan kelemahannya itu duri dalam daging, yang artinya adalah sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu hal yang mengganggu pikirannya. Dari sini kita belajar bahwa ternyata sebenarnya tidak ada satu orang pun yang awalnya menyukai kalau mereka memiliki kelemahan di dalam tubuhnya. Bahkan Paulus sendiri pun awalnya dia tidak menyukai kelemahannya tersebut. Itu sebabnya dia sampai 3 kali berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mencabut kelemahannya tersebut. Tetapi ayat 9 ini merupakan jawaban daripada Tuhan kepada Paulus bahwa kelemahannya tersebut tetap Tuhan izinkan ada di dalam diri Paulus. Kelemahan apakah yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia berdoa sampai 3 kali meminta supaya Tuhan menyingkirkan kelemahannya itu? Kalau dalam Alkitab terjemahan lain dipakai kata jamak ya. Jadi mengatakan bahwa Paulus itu tidak hanya memiliki satu kelemahan, tetapi beberapa kelemahan. Ada yang menggunakan kata weaknesses, yaitu berbagai kelemahan, dan juga ada yang memakai kata infirmities, yang artinya adalah bahwa Paulus itu memiliki kelemahan dalam bentuk tubuhnya yang dikarenakan oleh penyakit, atau juga ada yang mengatakan yang dikarenakan oleh banyaknya penderitaan atau siksaan yang dia alami ketika dia melayani Tuhan, sehingga akhirnya dia sakit dan juga berpengaruh kepada bentuk tubuhnya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Paulus itu mengalami rabun atau tidak bisa melihat dengan jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa tubuh Paulus itu akhirnya sedikit bungkuk ya di punggungnya itu. Jadi apapun yang menjadi bentuk kelemahannya itu, tapi Paulus mengatakan itu adalah kelemahan yang membuat rasa sakit, yang mengganggu pikirannya, yang mengganggu pelayanannya, dan dia ingin Tuhan mencabut kelemahannya tersebut. Tetapi Tuhan tidak menjawab dengan menghapus kelemahannya, tetapi tetap membiarkan kelemahannya itu ada dalam diri Paulus sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kelemahan yang ada dalam dirimu pada saat ini? Ya, sama seperti Paulus mengatakan bahwa seperti duri dalam daging, menyakitkan, ataupun itu satu hal yang mengganggu pikiran dan perasaan kita yang sampai saat ini kita tidak bisa menerima hal tersebut ya. Satu kondisi yang tidak bisa kita ubahkan. Nah, kita akan belajar bahwa ketika Allah tidak mengizinkan kelemahan itu diambil dalam diri Paulus, ternyata Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Paulus melalui kelemahan yang dimiliki oleh Paulus tersebut. Dan demikian juga dengan kita, ketika kita pun tidak bisa menerima kelemahan itu, ternyata Tuhan menginginkan kita akhirnya mau seperti Paulus ya, menerima bahwa kelemahan itu ada dalam diri kita, menjadi bagian dari diri kita yang Tuhan izinkan kita miliki, tetapi sebenarnya kelemahan itu bisa menjadi berkat yang luar biasa di dalam diri kita. Itu merupakan suatu hal yang di luar logika manusia atau dunia ya. Bagaimana mungkin ada berkat di balik kelemahan? Tetapi Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu, Allah yang bisa bekerja melalui berbagai cara untuk membentuk setiap anak-anaknya. Jadi Paulus tahu bahwa kelemahan yang dia miliki itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Sehingga akhirnya ketika Paulus tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu ada di dalam kehidupannya, maka Paulus mengubah sikapnya, menerima
kelemahan tersebut dengan cara yang berbeda. Ada suatu doa yang sangat terkenal yang mempengaruhi kehidupan banyak orang di zaman itu, tapi juga di zaman yang sekarang ya. Saya akan kutip begini kutipan doanya. Tuhan, karuniakanlah saya ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Jadi di sini menggambarkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah di dalam kehidupan kita, sama seperti Paulus, karena Tuhan izinkan kelemahan itu ada di dalam dirinya. Jadi itu merupakan doa yang sangat luar biasa, sama seperti yang juga dialami oleh Paulus itu. Akhirnya dia menerima kelemahan tersebut dengan sikap yang berbeda, sehingga akhirnya menghasilkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Itulah poin yang sangat penting bagi kita pada saat ini, karena saya rasa sebagai anak-anak Tuhan tidak ada satu pun di antara kita yang tidak memiliki kelemahan. Tetapi yang menjadi poin penting adalah bagaimana kelemahan itu menghasilkan berkat yang luar biasa bagi kita. Bagaimana supaya melalui kelemahan itu Tuhan bekerja membentuk hidup kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang benar-benar seperti Tuhan katakan bahwa orang-orang yang membawa kelemahannya kepada Tuhan dikatakan adalah orang-orang yang akhirnya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupannya. Hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari sebagai poin penting yang telah dialami oleh Paulus ya. Bagaimana melalui kelemahan itu kita menjadi pribadi yang kuat, dan akhirnya melalui kelemahan itu pun kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang pertama adalah sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya terhadap kelemahan kita adalah, yang pertama adalah jangan membiarkan iblis memakai kelemahan itu untuk mengocoh kita. Di sini dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ada 2 kali dikatakan oleh Paulus ya, utusan iblis untuk mengocoh aku. Utusan iblis dikatakan juga di ayat yang ke-8. Nah, mengapa Paulus mengatakan bahwa kelemahannya itu diibaratkan sebagai utusan iblis ya. Jadi bukan berarti bahwa iblislah yang membuat kelemahan tersebut, tidak ya, karena hidup kita ini dirancang oleh Tuhan ya. Tetapi Paulus mengatakan demikian adalah karena melalui kelemahannya itu iblis berusaha. Ada 2 kata yang sangat menarik ketika diterjemahkan ke dalam Alkitab terjemahan lain, dikatakan iblis trouble. Iblis ingin membawa Paulus kepada masalah ya, dikatakan trouble. Yang kedua dikatakan bafi ya, iblis ingin seperti memukul-mukul Paulus melalui kelemahannya. Jadi ini menggambarkan bahwa melalui kelemahan itu iblis ingin menjadikan Paulus itu menjadi pribadi yang menyerah, menjadi pribadi yang tidak lagi semangat melayani Tuhan oleh karena dia fokus kepada kelemahannya. Jadi ini juga mengingatkan kita ya bahwa sebagai anak Tuhan ternyata iblis tidak menyenangi kita menjadi pribadi yang bersemangat melayani Tuhan, dan dia memakai kesempatan dengan melihat kelemahan kita menjadikan kita menjadi pribadi yang rendah diri, menjadi pribadi yang insecure, menjadi pribadi yang putus asa, yang minder, menyerah dengan keadaan, atau merasa diri tidak berarti, tidak semangat untuk maju dan melayani Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit orang yang berpikir ya bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak sayang dan sebagainya ya. Karena fokus kepada kelemahannya dia miliki, artinya mengukur kasih Tuhan di dalam kehidupannya dengan kelemahan yang dia miliki. Inilah yang merupakan tipu daya daripada iblis.
Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kelemahannya itu dipakai iblis untuk mengocoh dia. Dan di zaman kita pun anak remaja, iblis juga bekerja dengan kelemahan kita. Ketika kita fokus dengan kelemahan kita tidak menerimanya dengan sikap yang benar, menjadikan kita menjadi pribadi yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi semua perasaan itu, perasaan insecure, merasa rendah diri dan sebagainya itu merupakan perasaan yang tidak berasal dari Tuhan. Dan iblis memakai kelemahan tersebut untuk menjatuhkan diri kita. Tetapi Tuhan justru sebaliknya ya. Tuhan yang mengasihi kita memakai kelemahan itu justru untuk memberikan kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Ada suatu tokoh yang sangat menarik sekali ya di dalam kehidupan sekarang ini. Mungkin adik-adik pernah juga membaca atau melihat kisah hidupnya, yaitu Nick Vujicic ya, yang dia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki ya. Dia pun pada awalnya tidak menerima keberadaannya itu, sama seperti iblis mengocoh tadi. Si Nick Vujicic pun awalnya berpikir Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan tidak adil kepada dia. Akhirnya dia putus asa, akhirnya dia minder, merasa hidup tidak berguna dan sebagainya. Sehingga suatu hari dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau untuk bunuh diri. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, memandang kelemahannya itu dengan sikap yang benar, sangat luar biasa, hidupnya berubah luar biasa. Akhirnya Nick Vujicic yang awalnya minder, rendah diri, menjadi pribadi yang memotivasi banyak orang di seluruh dunia. Dia bangkit dari keterpurukannya dengan pertolongan Tuhan. Justru dalam kelemahannya itu Tuhan membentuk dia jauh melebihi apa yang dia bisa kerjakan, dan bahkan dia bisa mengerjakan banyak hal yang daripada orang-orang yang secara fisik ya normal ya. Bahkan si Nick Vujicic mengatakan ada satu kalimat ya, motivasi yang bagus, saya rasa ini yang perlu saya bacakan bagi kita. Dikatakan Nick Vujicic demikian: pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi pria luar biasa, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Jadi luar biasa ya, pribadi yang dahulunya marah dengan kelemahannya menjadi pribadi yang bersyukur ya atas kondisi dirinya, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan bisa menginspirasi kehidupan banyak orang melalui kehidupannya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan bisa memakai kelemahan itu dan memberikan kekuatan, dan melalui kelemahan itu Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Jadi adik-adik, jangan biarkan iblis mengocoh dirimu dalam kelemahanmu, memberikan perasaan yang negatif ya. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mengasihimu. Di dalam kelemahan itu pun Tuhan punya rencana untuk diri setiap kita. Kita akan melihat video singkat dari Nick Vujicic yang berikut ini. You may have arms and legs, but unless you know three things: number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. Jadi melalui video ini bisa kita lihat pengenalan Nick Vujicic akan Kristus mengubah seluruh kehidupannya. Dari pribadi yang terpuruk, akhirnya dia mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sehingga akhirnya kelemahan yang dahulu dipakai iblis untuk mengocoh dia, untuk membuat dia menjadi pribadi yang lemah, sekarang menjadi pribadi yang kuat, yang luar biasa. Jadi jikalau Nick Vujicic bisa sedemikian, Tuhan ubahkan demikian juga dengan kita. Jikalau kita membawa kelemahan kita kepada Tuhan,
dan tidak fokus kepada kelemahan kita membuat kita menjadi pribadi yang tidak kuat atau pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itulah yang kedua yang kita pelajari pada hari ini, apa yang harus kita lakukan sehingga melalui kelemahan itu kita menjadi pribadi yang kuat yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dalam kelemahan kita itu kita semakin mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-7 saya bacakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus menyadari bahwa Tuhan mengizinkan kelemahan itu dia miliki dengan maksud supaya Paulus tidak meninggikan diri atau tidak sombong, dan juga tidak menjadi pribadi yang mengandalkan diri. Tetapi di dalam kelemahannya itu Allah menginginkan Paulus menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itulah yang Tuhan maksud juga bagi setiap kita ketika kita melihat kelemahan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan, itu adalah bentuk dari pembentukan, bagian dari pembentukan Tuhan, menjadikan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Mana lebih hebat, orang yang mengandalkan diri sendiri atau dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Pastilah ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa lebih berkarya dengan lebih maksimal lagi di dalam kehidupan kita. Karena sering sekali kelemahan itu membuat kita menjadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin tekun berdoa, dan semakin lagi meminta Tuhan memberikan kekuatan dan dia menjadi pribadi yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Nah, tokoh yang kedua yang menurut saya sangat menarik dan juga menginspirasi bagi saya adalah Ludwig van Beethoven, ya, seorang komposer yang sangat luar biasa di zamannya, dan bahkan di zaman ini juga, walaupun dia sudah tidak hidup lagi beberapa ratus tahun ya, tetapi karya-karyanya menginspirasi banyak orang. Dikatakan bahwa Ludwig van Beethoven ini sangat jenius, menguasai banyak musik dan menghasilkan karya musik yang sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah karirnya, Tuhan izinkan dia memiliki kelemahan, yaitu dia menjadi tuli. Bayangkanlah bagaimana seorang ahli musik menjadi tuli, padahal itu merupakan bagian yang sangat sensitif yang harus dimilikinya supaya dia menghasilkan karya yang luar biasa. Ketika dia tuli, orang-orang mengatakan bahwa karirnya pastilah sudah selesai dan tidak akan bisa lagi menghasilkan karya yang luar biasa. Ludwig sempat juga terpuruk, tapi akhirnya dia bangkit ya, ketika dia akhirnya menang kepada Tuhan. Justru dikatakan selama dia akhirnya tuli, justru dia lebih lagi menghasilkan karya yang luar biasa dibandingkan ketika dia tidak tuli ya. Bagaimana itu mungkin ya? Jadi itu mungkin saja terjadi. Dikatakan ketika membaca kisah hidupnya, akhirnya Beethoven tidak lagi mengandalkan telinganya. Dia mengatakan dia semakin tunduk kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menginspirasi Beethoven ya, sehingga dikatakan ketika dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa, walaupun dia tuli, dia mengatakan nada-nada itu tidak lagi dia dengar, tapi dia membayangkan nada-nada itu di dalam pikirannya ya, sehingga justru karya yang paling bagus yang dihasilkan oleh Ludwig van Beethoven itu justru ketika di masa-masa dia tuli. Salah satu lagu yang karya sangat terkenal seperti Kami Puji Dengan Riang, itu salah satu karya ya dari sekian ratus karya daripada Ludwig van Beethoven ini. Saya juga akan membacakan beberapa kalimat daripada Beethoven ini sendiri yang menginspirasi banyak orang, dan itu merupakan ungkapan hatinya ya, bagaimana relasi yang kuat dengan Tuhan itu yang menolong dia di dalam kelemahannya, akhirnya itu menghasilkan karya yang luar biasa.
Karena dia mengatakan di dalam kelemahannya dia tidak ingin berhenti berkarya, tetapi dia tetap ingin melayani Tuhan di dalam kelemahannya dan akhirnya menghasilkan karya yang lebih luar biasa lagi. Ada 2 kalimat yang dikatakan oleh Beethoven ya, yang sangat menginspirasi. Dikatakan yang pertama, tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu ini serta para pendengarnya. Dan yang kedua juga dikatakan, bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah lalu sesudah itu memantulkan cahayanya kepada orang lain. Jadi Beethoven tahu bahwa kelemahannya tidak menghalangi dia untuk akhirnya tetap mengasah talenta yang Tuhan berikan kepada dia, dan ingin melalui talenta itu dia ingin memancarkan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang melalui lagu-lagu yang dia ciptakan. Itu contoh yang kedua ya adik-adik yang terkasih, yang sebagai contoh yang hidup yang mengingatkan kepada kita. Selain contoh Paulus dan juga orang-orang yang hidup di tengah-tengah zaman ini adalah betapa Tuhan sangat luar biasa memakai orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan bahkan mengandalkan Tuhan di dalam kelemahannya akan Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan yang sama juga yang membentuk Paulus, Tuhan yang sama juga yang membentuk hidup Nick Pujinik, dan Tuhan yang sama juga yang membentuk kehidupan daripada Ludwig van Beethoven. Dan Tuhan yang sama juga yang akan membentuk kehidupan kita dalam berbagai kelemahan yang kita pikir itu kelemahan yang merugikan kita ya tidak maksimal untuk akhirnya menolong kita untuk bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tapi ternyata tidak, di dalam kelemahan itu Allah bisa bekerja sehingga kita akhirnya bisa menjadi remaja yang bisa menghasilkan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah supaya akhirnya di dalam kelemahan kita ini Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat adalah di ayat 9 yang merupakan jawaban Tuhan kepada Paulus dan juga jawaban Tuhan bagi kita. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan menyatakan bahwa dalam kelemahan Paulus, Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan sempurna. Dan mengingatkan Paulus supaya Paulus memandang kepada Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya yang luar biasa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, ketika kita mengingat kelemahan kita, ingatlah kasih Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah rela mati bagi kita. Tuhan Yesus yang rela menggantikan kita di kayu salib supaya kita lepas daripada maut, lepas daripada dosa, lepas daripada iblis, dan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Jadi bukti kasih itu mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan tidak ada bukti kasih yang luar biasa melebihi daripada bukti kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Akhirnya ketika kita mengingat kasih yang luar biasa itu, kita akhirnya bangkit, kita akhirnya menjadi pribadi yang kuat dan bisa menyaksikan dan bisa merasakan bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita di tengah-tengah kelemahan yang Tuhan izinkan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi tokoh yang ketiga yang saya tampilkan adalah Fanny Crosby ya. Dia sampai bisa mengatakan bersyukur ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami kebutaan. Dan dikatakan bahwa Fanny Crosby ini di dalam kebutaannya bisa menciptakan lagu-lagu him ya sampai 8.000 lagu yang dia ciptakan ya, yang menginspirasi oleh banyak orang. Contohnya seperti lagu Selamat di tangan Yesus, ku perlukan juru selamat. Itu merupakan seorang karya ya, anak Tuhan yang mengalami kebutaan. Tetapi ketika dia melihat, ketika dia mengerahkan hatinya kepada kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupannya, membuat dia semangat berkarya untuk Tuhan melebihi banyak-banyak orang yang normal secara fisik.
Jadi itu merupakan beberapa contoh ya di dalam kehidupan kita, bagaimana akhirnya Allah dengan luar biasa membentuk setiap anak-anaknya di dalam kelemahannya. Jikalau akhirnya mau mengasihi Allah, menyambut kasih Allah, dan melihat bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kasih karunia yang telah Allah nyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang akhirnya yang dialami oleh Paulus ketika Paulus menyadari ketiga hal tersebut. Coba kita membaca di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita. Dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi luar biasa, ada 3 hal yang dialami oleh Paulus ya di dalam perubahan sikapnya dalam memandang kelemahannya. Pertama, Paulus sekarang menjadi pribadi yang bermegah ya, bersukacita atas kelemahan yang Tuhan berikan kepada dia, karena sudah memandang kelemahan itu dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandangnya secara pribadi. Dan kedua dikatakan, ketika kelemahannya dibawa kepada Kristus, kekuatan Kristuslah yang memimpin hidupnya. Sehingga Paulus mengatakan tidak masalah memiliki kelemahan, dan bahkan masalah lain asalkan bersama-sama dengan Kristus, asalkan memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah sekarang Paulus mengatakan bahwa kelemahannya justru membawa dia menjadi pribadi yang kuat. Jadi adik-adik yang terkasih, Tuhan tidak berhenti membentuk kita ya selama kita hidup sampai dengan saat ini. Sebagaimana Tuhan membentuk Paulus dan tokoh-tokoh lainnya, Tuhan juga membentuk setiap anak-anaknya seperti yang Dia inginkan. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik dalam setiap pribadi anak-anaknya, walaupun kita merasa bahwa kita ini adalah anak-anak yang memiliki beberapa kelemahan. Kita sudah bahas bahwa kelemahan itu menjadi senjata yang sangat kuat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk pribadi kita ya. Jadi sebagai satu kesimpulan, ingatlah bahwa ketika melihat kelemahan kita, tidak apa-apa kita nyatakan, I am imperfect, but my God is almighty, and I become strong. Aku memang lemah, tapi Tuhanku Maha Kuasa, maka aku menjadi pribadi yang kuat. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Selamat berkarya di dalam kehidupanmu, bagaimanapun dirimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan menciptakanmu dengan begitu baik, dan Tuhan punya rencangan yang indah bagi masa depanmu. Hanya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, dan biarlah kiranya kita membawa kelemahan kita kepada Tuhan, menjadi pribadi yang bisa bersyukur atas kelemahan yang Tuhan izinkan itu, karena dalam kelemahan itu Tuhan bekerja membawa kebaikan bagi setiap anaknya, menjadikan anaknya menjadi pribadi yang kuat, bahkan dikatakan menjadi pribadi yang bisa menyaksikan kuasa Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dengan firman hari ini yang menunjukkan betapa kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kuat, Allah yang mengasihi kami. Memang benar bahwa kami lemah, tapi di dalam kelemahan kami ternyata kami menjadi pribadi yang kuat karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kelemahan kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami menjadi remaja-remaja yang siap berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan masa depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.